kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Api Roh Kudus. Api Roh Kudus, itulah tema khotbah yang akan sama-sama kita telisik mendalami pada kesempatan baik ini. Ayat-ayat yang kita baca adalah penggenapan dari janji Tuhan Yesus seperti yang minggu lalu kita sudah sama-sama renungkan, di mana Tuhan menjanjikan akan mengutus Roh-Nya yang kudus, karena itu muridnya harus tinggal di Yerusalem. Lalu ayat ini sebagai tindak lanjut dan penggenapan itu kita boleh membaca sebagaimana kronologi yang ada. Penggenapan janji ini tepat pada hari Pentakosta, pada hari ke-50. Pentakosta itu adalah hari 50, dalam bahasa Yunani ditulis Pentekosta. Pentekosta kalau diterjemahkan literal adalah hari ke-50. Tetapi sebenarnya konsep ini dengan istilah yang lain sudah disampaikan di dalam perjanjian lama. Itu disebut sebagai Shavuot. Shavuot itu adalah hari raya 7 minggu pasca Paskah. Setelah Paskah, 50 hari kemudian, ada yang disebut sebagai hari raya 7 minggu. Dan pada hari raya inilah Tuhan mengutus Roh-Nya yang kudus dan memenuhi mereka dengan Roh-Nya yang kudus. Di dalam perjanjian lama, hari raya 7 minggu adalah hari raya persembahan buah sulung. Saya ulangi, hari itu adalah hari persembahan buah sulung. Lalu dalam penggenapan yang Tuhan kehendaki di dalam perjanjian baru, Tuhan pakai hari yang sama sebagai pencurahan Roh Kudus, dan pada hari Pentakosta itu ada panen jiwa raya. Ada panen jiwa di mana banyak yang percaya kepada Allah di dalam Kristus. Setelah ini, khotbah dari Petrus disampaikan 3.000 jiwa bertobat. Di hari ini, hari pencurahan Roh Kudus, istilahnya hari di mana Tuhan memanen jiwa-jiwa boleh percaya kepadanya. Jadi saudara, apa yang dikatakan oleh kitab suci dalam PL, kemudian digenapi di dalam perjanjian baru. Ini salah satu saja, masih banyak yang lain. Waktu Tuhan disalibkan, itu juga penggenapan dari PL. Waktu Tuhan mati dan bangkit dari kematian, juga penggenapan dari PL. Waktu naik ke surga nanti akan datang kembali. Semua tidak ada yang baru. Apa yang terjadi hari ini, firman Tuhan katakan adalah pengulangan dari peristiwa masa lalu. Tidak ada yang sungguh-sungguh baru. Tidak ada. Tetapi memang dalam peristiwa perjalanan itu, kita pikir ini sesuatu yang baru, tetapi sebenarnya cikal bakalnya sudah ada dari sebelumnya. Jadi firman Tuhan di dalam konteks ini kita memperingati hari Pentakosta. Hari bukan hari yang ke-50 saja, tetapi di hari itu ada pencurahan Roh Kudus. Saudara, di dalam ayat-ayat yang kita sudah baca tadi, di situ dikatakan bunyi waktu Tuhan datang mengutus Roh-Nya yang kudus. Di situ ada bunyi seperti angin kencang. Bunyinya seperti angin kencang. Kalau saudara pernah mendengar ada angin kencang, bunyinya begitu menggerakkan tetapi kadang menakutkan kalau kita tidak berani dengan situasi yang demikian. Waktu itu ada bunyi seperti itu. Itu anginnya seperti itu, angin yang kencang, tetapi tidak ada angin. Seperti angin kencang, tetapi tidak ada angin. Ini berbeda ketika ada angin kencang, lalu menghancurkan. Ini ada angin, ada bunyi seperti angin kencang, tetapi tidak ada angin. Yang pertama. Lalu yang kedua, nampaklah lidah-lidah seperti nyala api. Tetapi itu bukan api yang menghanguskan. Ada maksud dikatakan lidah-lidah seperti nyala api. Tetapi bukan betul-betul api yang ada di atas kepala yang mengitari umatnya. Tidak. Itu ada maksud karena lidah-lidah itu, lidah-lidah seperti nyala api itu memampukan mereka untuk melakukan kehendak Allah. Itu adalah tanda pencurahan Roh Kudus. Singkatnya demikian. Mereka tidak takut dengan bunyi seperti angin kencang. Karena tidak angin kencang, tidak ada angin kencang. Mereka juga mendapatkan lidah-lidah seperti nyala api. Tetapi dengan itu menandakan Tuhan hadir di situ. Jadi dari hal itu kita akan merenungkan 2 poin. Yang pertama, mereka dipenuhi Roh Kudus. Secara istimewa kita akan merenungkan ayat yang keempat. Yang kedua, mereka berkata-kata dalam bahasa yang lain. 2 hal ini akan kita coba dalami. Dari ayat 4 tentunya dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Saudara, waktu dikatakan mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, atau bahasa aktif maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, bukan dalam pengertian mereka kesurupan, mereka kehilangan kesadaran, lalu dikontrol seperti mereka tidak tahu diri lagi. Tidak. Bukan dalam konsep seperti itu yang dimaksudkan oleh kitab suci ketika dikatakan mereka dipenuhi oleh Roh Kudus.
Karena di mana ada Roh Kudus, di situ ada kesadaran. Di mana ada Roh Kudus, di situ ada kerinduan. Di situ ada pikiran yang jernih untuk mempermuliakan Allah. Orang hanya bisa mempermuliakan Allah di dalam kesadaran dan pikiran yang betul-betul sadar, yang betul-betul bisa berpikir. Kalau orang tidak bisa berpikir, orang tidak bisa sadar bagaimana bisa mempermuliakan Tuhan di dalamnya. Maka ketika dikatakan mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka tidak sedang kesurupan. Poin pertama. Lalu, apa maksudnya? Maksudnya adalah mereka mengalami transformasi batinia. Mereka disucikan, dibersihkan, kemudian mereka mempunyai keberanian untuk berkata-kata atas nama Roh Suci. Mereka diberi hikmat supaya kata-katanya boleh menjadi berkat bagi sekalian orang yang ada waktu itu. Mereka berkata-kata dengan penuh kesadaran dan pikiran, tidak dalam non-kesadaran, tidak. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka mengalami itu. Lalu yang tadi menjadi takut, yang sebelumnya adalah penakut, sekarang menjadi berani menyampaikan kebenaran dan otoritas ilahi. Yang sebelumnya mereka bingung mau kata apa. Sekarang setelah dipenuhi oleh Roh Kudus, dengan hikmat ilahi, mereka menyampaikan kebenaran itu tanpa takut. Ini tanda orang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dari sisi yang lain, kita baca di pasal 1 Kisah Rasul, tentu kitab yang sama. Di ayat yang ke-8 dikatakan Tuhan akan memberikan mereka kuasa apabila Roh Kudus dikaruniakan kepada mereka. Dan inilah buktinya. Mereka punya kuasa, tetapi kuasa ini bukan untuk menghancurkan, kuasa ini bukan untuk melukai, kuasa ini bukan untuk menyakiti orang, melainkan sebaliknya. Kuasa ini untuk memberikan kebenaran ilahi kepada mereka yang mendengar. Saudara bedakan. Ada manusia kalau punya kuasa, dia pakai kuasanya untuk menyakiti, untuk melukai, untuk membuat orang tidak senang kepadanya dengan kata-kata yang dia sampaikan tidak baik. Tetapi waktu kita mendapat kuasa dari Allah, tidak seperti itu. Kuasa dunia berbeda dengan kuasa dari atas. Kuasa dari atas penuh kelemah lembutan, kuasa dari atas penuh kasih, kuasa dari atas penuh dedikasi, yang pada akhirnya ini dibagikan kepada orang lain diberkati oleh kuasa itu. Itu sebab di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, kemudian seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dari sini kita bisa melihat bagaimana seseorang dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia beri diri untuk apa yang harus dia katakan, apa yang harus dia perbuat, haruslah berdasarkan tuntunan dan kehendak Roh Kudus. Roh Kudus tidak pernah menghendaki supaya kita menggunakan hidup ini dengan sembarang. Roh Kudus tidak pernah menghendaki supaya mulut ini menyakiti sesama, menyakiti orang lain, melukai dan membuat orang membenci kita. Orang boleh membenci Allah, tetapi bukan oleh karena perbuatan kita. Harus demikian adanya. Kita harus menjadi saksi, dan menjadi saksi itu memang berat. Ini hanya bisa dilakukan oleh anak-anak Tuhan yang benar. Ini hanya bisa dilakukan oleh orang percaya yang sungguh-sungguh kepada Allah. Kalau orang percaya gadungan, orang yang tidak kenal Allah, berat untuk menjadi saksi. Berat untuk menjadi saksi. Karena menjadi saksi itu harus menanggalkan diri, dan biarkanlah mempermuliakan Tuhan dari seluruh hidup. Jadi saudara, itu sesuatu yang sulit, tetapi karena ada Roh Kudus, Tuhan pimpin, dan itu dimampukan kepada orang yang percaya kepadanya. Kita dipimpin oleh Roh Kudus. Inilah salah satu bagian bagaimana seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus. Poin pertama, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya dan saudara juga bisa mempunyai tanda itu ketika kita melihat indikator di dalam hidup kita. Orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak ada celah untuk dipenuhi oleh roh-roh yang tidak baik, roh-roh jahat, roh-roh yang ingin menghancurkan kita di hadapan Allah. Kita tidak mungkin menguasai diri kita kecuali Allah yang menguasai kita. Dan kalau Allah menguasai kita, Roh Kudus memimpin dan menguasai kita, maka ini akan terlihat di dalam seluruh hidup. Hidup harus mencerminkan kemuliaan Allah. Hidup haruslah betul-betul soli deo gloria. Ini arti dari hidup dipenuhi Roh Kudus. Yang kedua, berkata-kata dalam bahasa lain. Ini tidak mungkin terjadi kepada kita hari ini. Karena ini ada sesuatu mujizat yang diberi oleh Tuhan saat pencurahan Roh Kudus. Saudara, poin dari berkata-kata dalam bahasa lain ada beberapa. Yang pertama, bahasa lain yang dimaksudkan adalah bahasa yang sebelumnya murid-murid itu tidak tahu. Mereka tidak mengerti bahasa itu. Tetapi oleh urapan dan mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka bisa berkata-kata dalam bahasa lain.
Waktu orang lain dengar, loh kok dia bisa bahasa ini? Loh kok dia bisa bahasa ini? Mereka jadi bingung, mereka bahkan takjub. Kok orang sederhana? Saudara, mereka katakan, ini kan orang-orang Galilea. Orang-orang Galilea adalah orang-orang tidak berpendidikan. Mereka pendidikannya sederhana, tidak ada yang sampai S2, S3, tidak ada, S1 pun jarang. Mereka tamatan kalau ada SD, ya saya pakai bahasa sekarang ya, atau konteks sekarang. Kebanyakan mereka ada yang tidak lulus SD, ada yang tidak lulus SMP, apalagi sampai SMA. Orang Galilea seperti itu. Mereka kebanyakan orang nelayan. Mereka kebanyakan adalah kaum-kaum marginal. Kaum-kaum yang tidak diperhitungkan, apalagi dalam dunia akademik. Tetapi lihatlah, orang yang dianggap sepele, orang yang tidak dianggap, mereka bisa berkata-kata dalam bahasa lain. Ini adalah mujizat dari Allah. Mereka bisa berkata-kata dalam bahasa lain. Dikatakan, waktu itu di Yerusalem, ayat 5 dan 6 dan 7, diamlah orang saleh di sana. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Jadi mereka waktu ada bunyi itu, mereka berkerumun menonton apa yang terjadi, menyaksikan apa yang terjadi. Kemudian mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka bingung, bahkan di ayat yang ke-7 dikatakan, mereka tercengang-cengang, mereka heran. Lalu bukankah mereka berkata, bukankah mereka ini semua yang berkata-kata itu adalah orang Galilea? Tetapi orang Galilea ini bisa berkata-kata dalam bahasa mereka. Jadi, murid-murid Tuhan berbahasa dengan bahasa lain, bahasa yang sebelumnya mereka juga tidak paham. Mereka tidak belajar bahasa. Mereka tidak seperti siswa dan mahasiswa sekarang belajar bahasa untuk mengerti satu bahasa tertentu yang asing. Mereka tidak, tetapi mereka dipimpin, dipenuhi Roh Kudus, lalu bisa berbahasa bahasa yang lain. Yang pertama, dari bahasa yang lain. Yang kedua, bahasa itu adalah bahasa yang dapat dipahami oleh orang lain. Kalau yang pertama tadi, subjeknya adalah para murid, mereka ngomong, mereka tidak bisa bahasa itu sebelumnya, tetapi oleh pimpinan Tuhan mereka tahu. Sekarang poin yang kedua, waktu mereka ngomong, ada yang mendengar ini mengerti kata-kata dari yang disampaikan oleh para murid. Maka yang kedua, bahasa itu dipahami oleh orang lain. Di dalam ayat 8 sampai 11, di sana dikatakan, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita? Lalu mereka mulai spill, itu sampai 15 bahasa, lebih dari 15 bahasa. Dikatakan di dalam ayat-ayat itu, kita ini orang dari Partia, ada yang dari Media, ada yang dari Elam, Mesopotamia, bahkan ada yang dari suku bangsa Arab. Tetapi orang ini bisa berbahasa demikian. Itu adalah karunia Roh Kudus pada saat itu. Jadi bahasa yang disebut di sini adalah bahasa yang dapat dimengerti. Mereka ngomong, lalu ada yang mendengar, orang yang dengar mengerti apa maksud dari bahasa itu. Ini adalah karunia Roh Kudus dan istimewa didapatkan oleh para murid saat itu. Bahasa yang dipakai adalah kata glosa. Kata glosa dipakai dalam konteks ini. Dikatakan glosa itu terjemahannya adalah lidah. Kalau saudara pernah dengar perkembangannya disebut sebagai glosolalia, itu dari dua kata Yunani, yaitu glosa dan laleo. Glosa artinya lidah, laleo adalah bicara. Jadi glosolalia berbicara dengan bahasa lidah, berbicara dengan lidah dalam konteks itu sebenarnya. Jadi bahasa roh yang dimaksudkan di sini tidak ada. Bahasa yang dimaksudkan di sini adalah bahasa dengan bahasa lidah yang dapat dimengerti oleh orang lain. Ada dua poin dari bahasa ini. Yang pertama, kata-kata mereka didengar. Yang kedua, kata-kata mereka dipahami. Itulah glosolalia, itulah glosa yang dimaksudkan di dalam ayat renungan kita ini. Lalu apa poinnya? Poinnya, mereka dipimpin oleh Tuhan untuk bisa bahasa lain, adalah sekarang menandakan bahwa Injil sudah bersifat universal. Di sini kita bisa melihat dan memahami ada universalitas daripada Injil Allah. Injil itu tidak eksklusif lagi. Injil itu tidak dimiliki oleh satu suku bangsa tertentu lagi. Injil ini untuk seluruh bangsa. Injil ini untuk siapapun. Bukan hanya untuk orang Yahudi. Bukan hanya untuk orang yang kulit putih. Tetapi juga untuk yang kulit hitam. Yang sawo matang. Untuk semua orang, Injil ini harus disampaikan. Ini sesuai dengan amanat agung yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 28 ayat 19. Pergilah ke seluruh bumi. Beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Atau jadikanlah muridku. Jadikanlah segala bangsa menjadi muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Allah, dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan dalam nama Roh Kudus. Jadi saudara, setelah
peristiwa pencurahan Roh Kudus, semua yang dituntut di dalam PL, yang dituntut oleh hukum Taurat telah digenapi di dalam Kristus. Yang pada akhirnya penggenapan ini konsekuensinya Injil harus disampaikan kepada siapapun. Setiap orang yang percaya akan diselamatkan, dan setiap orang yang tidak percaya akan binasa. Itu adalah konsekuensi daripada Injil. Tetapi poin kenapa Tuhan pimpin murid-muridnya bisa berbahasa lain dan dimengerti oleh orang yang berasal dari berbagai-bagai suku bangsa. Ada yang dari Arab, Frigia, ada yang dari Mesopotamia, ada yang dari Asia Kecil, ada dari berbagai-bagai wilayah dan suku bangsa. Mereka mendengar satu, lalu yang kedua mengerti apa yang disampaikan oleh murid-murid itu. Dalam konteks ini mereka menyerahkan diri. Ada 3.000 jiwa bertobat di satu hari yang sama. Ini adalah panen raya daripada Tuhan. Tuhan memanen jiwa-jiwa percaya kepadanya. Itulah tujuannya kenapa Tuhan memberikan itu. Sekarang adakah seperti itu? Mungkin dalam case-case tertentu jarang sekali. Tetapi sekarang dengan hikmat yang Tuhan beri, tidak ada kasus seperti ini lagi. Tidak ada peristiwa seperti ini lagi. Karena pencurahan dalam konteks seperti ini terjadi sekali. Terjadi sekali. Dan itu terjadi di dalam konteks pencurahan Roh Kudus di dalam Pentakosta itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus tidak hanya diberikan kepada para imam lagi. Tidak hanya diberikan kepada para nabi saja. Tidak hanya diberikan kepada raja-raja yang diurapi oleh Tuhan saja. Tetapi pasca Pentakosta ini, Roh Kudus diberi kepada setiap orang yang percaya. Saya dan saudara, waktu kita percaya, dan di dalamnya ada pembaharuan, di situ dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan di orang seperti itu, ada Roh Kudus padanya. Kalau kita memiliki Roh Kudus, maka jangan padamkan api Roh Kudus yang ada pada kita. Kalau kita punya Roh Kudus, jangan dukakan Roh Kudus yang mendiami kita. Bukankah firman Tuhan katakan, kita adalah baitnya Roh Kudus. Kalau kita baitnya Roh Kudus, kita adalah baitnya Allah. Maka pakai hidup seperti yang dikehendaki oleh Allah. Saya kembali kepada tema kita. Tema kita, api Roh Kudus. Saya maksudkan dari tema ini, ada sesuatu lambang yang digambarkan oleh api. Dalam konteks kitab suci, api yang pertama melambangkan kehadiran Allah. Waktu Musa melihat keajaiban di kaki gunung Allah, di kaki gunung Sinai, dia lihat semak belukar itu terbakar, menyala-nyala, tetapi tidak hangus semak belukar itu. Di situ ada kehadiran Allah. Jadi api adalah lambang kehadiran Allah. Sama juga ketika Tuhan pimpin orang Israel dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, dikatakan Tuhan memimpin mereka dengan tiang awan pada siang hari, lalu pada malam hari dengan tiang api. Maka mereka berjalan siang dan malam kalau Tuhan kehendaki. Mereka tidak kenal ada kegelapan karena Tuhan melindungi dan menyertai, dan di situ ada kehadiran Tuhan dilambangkan oleh tiang awan, tiang api. Jadi yang pertama di dalam kitab suci, api kadang dilambangkan sebagai kehadiran Allah. Lalu yang kedua, api dilambangkan sebagai penyucian. Jadi api bukan hanya melambangkan kehadiran, tetapi juga penyucian. Waktu saya katakan api Roh Kudus, maka kita harus terus disucikan, hidup dalam penyucian, pengudusan setiap hari. Dan dalam konteks ini, apa yang tidak dikehendaki Tuhan, buang jauh-jauh. Saya mengatakan, apa yang dicintai oleh Allah, itulah yang saya harus cintai. Apa yang dibenci oleh Allah, itu pun yang saya harus benci. Jangan dibalik. Apa yang Tuhan cinta, itu yang saya benci. Apa yang Tuhan benci, itu yang saya cinta. Ini manusia dunia yang tidak kenal keselamatannya. Bisa jadi kalau orang Kristen secara KTP seperti ini, orang itu belum diselamatkan. Memang Kristen itu banyak, tetapi saudara, dari semua yang sudah dibaptis, semua yang sudah sidi, tidak semua itu betul-betul mendapatkan anugerah keselamatan itu. Indikatornya seperti firman Tuhan katakan, dari buahnya engkau lihat. Dari buahnya. Engkau tidak mungkin bisa memetik buah durian dari semak belukar. Tidak ada. Dan tidak mungkin dari pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Selalu pohon yang tidak baik, yang pertama tidak ada buah, daunnya saja yang lebat, tapi tidak ada buah. Ngomongnya besar, tapi tidak ada buah. Yang kedua, kalau ada buah, belum sampai matang, sudah busuk. Tapi pohon yang bagus, dia akan menghasilkan buah berkali-kali lipat. Itulah kita. Kalau betul Roh Kudus mendiami kita, kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka saudara ingat, buah Roh Kudus di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dikatakan, buah Roh Kudus itu tunggal. Maka saudara, kalau kita memahami itu, jangan pikir, oh saya punya kasih tapi tidak bisa kontrol diri.
itu tidak semua dari buah Roh Kudus jadinya. Karena dalam konteks itu, teks aslinya dikatakan buah Roh Kudus dalam bentuk tunggal. Jadi satu buah dengan 9 rasa. Seperti itu. Kasih, sukacita, damai sejahtera, lalu kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Semua itu haruslah kita punya. Inilah tanda bahwa kita punya Roh Kudus. Inilah tanda bahwa kita dipenuhi Roh Kudus. Kalau tidak begitu, mungkin ada roh yang lain yang kuasai kita. Oh, kalau begitu berarti saya harus jadi sempurna. Tidak, saya tidak maksudkan kita harus jadi sempurna. Tetapi orientasi dan kerinduan itu harus betul-betul terarah kepada Tuhan. Kalau satu saat kita jatuh, kita harus bangkit. Tidak bisa jatuh lagi, dan jatuh lagi. Karena ada Roh Kudus. Kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan di sini tidak dikatakan Tuhan kasih Roh Kudusnya setengah-setengah saja. Sepenuhnya Roh Kudus dicurahkan. Kalau sepenuhnya demikian, maka mari kita wujudkan buah-buah Roh Kudus itu. Dan di dalam ini kita menunjukkan bahwa kita punya penyucian hidup. Hari demi hari. Makin hari makin serupa dengan Tuhan kita. Ini satu indikator bahwa ada Roh Kudus pada kita. Bersyukur dan terhiburlah dengan itu. Yang ketiga, lambang api melambangkan kuasa menjadi saksi. Waktu mereka diturunkan oleh Roh Kudus, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Lalu ada tanda tadi dikatakan, ada lidah-lidah seperti nyala api. Lidah-lidah seperti nyala api adalah tanda dari kuasa yang Tuhan beri supaya mereka bisa menjadi saksi. Buktinya setelah Tuhan memenuhi dengan tanda itu, mereka berkata-kata, menyaksikan apa yang mereka sudah tahu, mereka alami, mereka lihat, dengar, dan raba tentang firman yang sudah jadi daging, firman yang sudah jadi manusia itu. Ini saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Waktu kita mendapat Roh Kudus, kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita punya kuasa menjadi saksi. Kalau menjadi saksi, maka tidak boleh tidak menjadi saksi. Kita tidak boleh mengingkari identitas kita sebagai saksi-saksi daripada Allah. Beritakanlah Injil. Inilah bagian dari kita menjadi saksi. Dimulai dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Yang keempat adalah gairah yang menyala-nyala. Waktu saya katakan api Roh Kudus, ini maksud saya dan sesuai firman Tuhan, haruslah kita punya gairah untuk mempermuliakan Allah. Gairah untuk bagaimana Tuhan saja yang dimuliakan dari hidup saya. Kalau bisa saya bersembunyi di balik kemuliaan Allah, dan biarkanlah Tuhan yang dimuliakan. Jangan waktu orang lihat, wah orang memuja-muji kita, di mana kemuliaan untuk Tuhan? Banyak kali orang dalam pelayanan, dalam kerja, dalam hal apa saja, dia pengen dia yang harus dimuliakan. Dia lupa bahwa haruslah Tuhan yang dimuliakan. Gairah untuk mempermuliakan Tuhan harus ada pada kita masing-masing. 4 poin itu menjadi indikator kita mempunyai api Roh Kudus. Yang pertama, tanda kehadiran Allah dalam hidup kita. Yang kedua, kita terus mengalami penyucian hidup dari hari ke hari, seterusnya sampai Tuhan datang. Lalu yang ketiga, kita diberi kuasa untuk menjadi saksi. Kita harus menjadi saksi. Dan yang keempat, tidak pernah padam api Roh Kudus membakar dan membuat kita menyala-nyala melayani Tuhan. Dalam surat Roma pasal 12 ayat 12 dikatakan, ayat 11 dikatakan, menyala-nyalalah dan layanilah Tuhan. Jangan biarkan roh kita padam, jangan biarkan semangat kita padam. Biarkanlah kita melayani Tuhan dengan menyala-nyala. Dan dalam konteks pelayanan kepada Tuhan, tidak hanya sebatas dalam gereja ini. Pelayanan kepada Tuhan terlalu luas, mencakup totalitas hidup kita. Waktu saudara bekerja, pandanglah itu sebagai bentuk dari pelayanan kita kepada Tuhan. Mempermuliakan Tuhan di dalam dunia kerja. Dalam usaha, mempermuliakan Tuhan dalam dunia usaha. Dalam studi, mempermuliakan Tuhan di dalamnya. Dalam semua lika-liku kita. Kita selalu ada dikitari dan harus mempermuliakan Tuhan di dalamnya. Ini yang saya maksudkan, api Tuhan haruslah kita punya. Hari ini, tepat hari ini, 2000 tahun yang lalu, Roh Kudus dicurahkan. Tepat hari Minggu. Dan hari ini kita peringati. Karena itu, saudara, milikilah api Roh Kudus. Hidup harus terus disucikan. Kuasa diberi oleh Tuhan untuk kita harus jadi saksi. Lalu sembari ini, gairah kita harus selalu mempermuliakan Tuhan. Intinya, saya akan tutup. Intinya, api Roh Kudus membawa kita untuk selalu mempermuliakan Allah. Ini yang saya sebut sebagai hidup hanya untuk Tuhan. Hidup mempermuliakan Allah.
Soli Deo Gloria.